Dan itu saya sudah Astagfirullahaladzim. Itu di bulan puasa pun si terduga pelaku ini melakukan tindakan biadab itu. Di bulan puasa. Kepada keluarga pelaku untuk bisa mempertemukan anak tersebut kepada Ibu Selvi. Tapi kalau himbauan ini tidak diindahkan, maka kami akan membuat langkah-langkah hukum yang terukur dan secara profesional. Jahat sekali Anda. Sangat-sangat tidak manusiawi tindakan Anda ini. Hari ini 6 Januari 2025, saya sudah bersama dengan Ibu Selvi. Ibu Selvi ini mengalami dugaan perbuatan pidana yang menurut kami sangat melukai perasaan kita sebagai manusia, ya. Jadi Ibu Selvi ini menikah dengan seorang laki-laki yang notabene laki-laki ini punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, ya. S2, ya, pendidikannya itu S2. Jadi artinya secara intelektual ini yang bersangkutan ini, terduga pelaku ini orang yang berpendidikan, ya, mengalami tindakan yang menurut saya itu sangat biadab, ya. Yang pertama, dugaan KDRT. Yang kedua, dugaan perselingkuhan. Dan yang lebih fatal lagi adalah dugaan pencabulan terhadap anak kandung Ibu Selvi yang masih di bawah umur. Dua-duanya, anak perempuan dan anak laki-lakinya masih di bawah umur 10 tahun usianya. Yang anak perempuannya ini mohon maaf, di alat kemaluannya itu oleh pelaku ini. Dan itu berlangsung kejadian selama 2 tahun, ya, hampir 2 tahun. Ya, kemudian dari anak laki-lakinya juga itu dikasih tontonan film-film orang-orang dewasa. Bahkan kedua anak dari Ibu Selvi ini sampai diajak untuk mandi bersama. Ya, mungkin kita dengarkan kronologis yang lebih detailnya dari Ibu Selvi. Silakan Bu. Jadi kejadiannya itu mulai kapan Bu? Kejadiannya itu mulai dari anak saya kenaikan kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Oke. Itu tahun berapa itu Bu? Kisaran tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2022 ya. 2022. Kurang lebih di 2022 itu ya. Itu ketika si pelaku itu dalam masa pengangguran. Ketika itu dia pengangguran, saya berinisiatif untuk membantu untuk keperluan keluarga, saya bekerja. Dan ternyata kejadian itu berlangsung ketika saya bekerja. Dan yang ada saksinya Mbak saya. Kata Mbak saya waktu itu sempat dikunci beberapa kali, cuman waktu itu saya belum percaya karena kan saya bersama pelaku itu sudah hampir 7 tahun. Jadi yang saya pikir dia adalah suami yang baik, dia adalah suami yang bertanggung jawab. Jadi Ibu menikah selama 7 tahun? Sekarang udah hampir 7 tahun. Dan baru tahu 2 tahun terakhir ini? Iya. Jadi ada kemungkinan itu, mohon maaf Bu, ini putra-putri ini anak kandungnya dari si pelaku atau bukan? Bukan. Anak sambung. Anak sambung. Ya. Oh, jadi waktu Ibu menikah dengan yang bersangkutan ini berarti anak Ibu ini masih bayi-bayi dong Bu? Iya, masih kecil. Oh, oke. Masih kecil. Sebenarnya itu terjadi, pencabulan itu terungkap ketika saya melaporkan ke kejadian, yaitu dia berselingkuh, terus ketahuan dan selingkuhannya datang ke rumah, dan di situ terjadi cekcok, kemudian masalah ekonomi, dia KDRT, saya laporkan tanpa dia ketahui. Setelah itu beberapa hari, itu tepatnya di bulan Ramadan Pak, beberapa hari mau Lebaran, anak saya dikunci lagi. Dan itu saya sudah sangat-sangat. Itu di bulan puasa pun si terduga pelaku ini melakukan tindakan biadab itu. Di bulan puasa. Di bulan puasa beberapa hari mau Lebaran, 3 atau 4 hari mau Lebaran, anak saya dikunci. Mbak saya telepon saya, Ami, si Uni dikunci, kata dia. Itu saya udah bergegas langsung cepat-cepat mau selesai kerjaan dengan cepat. Dan pelaku sesudah melaksanakan hajatnya dia pergi kerja.
pergi kerja seperti biasa, seperti tidak ada dosa. Kemudian saya tanyakan, anak saya juga dibujuk sama Mbak, dan dia menceritakan, kemudian rekamannya itu diberikan kepada saya kaget. Dari situ saya kaget, karena itu berhubung hari Sabtu dan mau Lebaran, banyak dokter yang akan libur, Pak. Jadi saya putuskan untuk di hari Seninnya. Di hari Senin saya langsung laporan, diarahkan untuk visum sama Kepolisian Tangerang. Alhamdulillah. Bagaimana respon polisi waktu Ibu pertama kali di Polres Tangerang Selatan ya? Itu waktu buat laporan ada dipersulit nggak? Kalau untuk pembuatan laporan, bahkan ketika saya bilang, sebelumnya saya KDRT dulu, terus saya ngadu sama yang penyidiknya. Saya bilang, anak saya dikunci Bang, ternyata anak saya dicabulin. Udah laporin aja. Oke. Luar biasa ya. Saya mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Tangerang Selatan, yang dengan responsif. Ini berdasarkan pengakuan dari korban. Ya, tidak ada dipersulit Ibu ya, sama sekali. Justru saya diarahkan untuk... Justru diarahkan. Ya, terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia yang sudah menjadi garda terdepan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Khususnya masyarakat-masyarakat kecil. Boleh Bu, silakan lanjutkan Bu. Setelah itu, karena saya ada beberapa tanggungan yang berupa kayak seperti hutang online, karena dia waktu itu pernah tidak bekerja, kan saya harus mencukupi anak-anak, dan dia karena blacklist, jadi dia minta tolong saya. Dan di situ saya bilang sama pihak kepolisian, tapi Bang, kalau misalnya saya kirim, nanti bagaimana saya akan membayar ini semua? Saya tidak sanggup dengan gaji saya yang hanya UMR. Saya bilang gitu. Ya udah, lu mikirin anak lu apa utang lu, anak lu lebih penting. Oke, dari situ ya udah saya nekat. Ya adalah bismillah. Bayar apa tuh maksudnya bayar? Kan ada hutang online itu Pak. Itu kan ada cicilannya. Jadi kan saya untuk mikirin gitu. Gitu. Saya takut karena ketika saya tidak bayar kan saya ditagih orang. Takut saat itu. Jadi maksudnya kalau Ibu ngelaporin pelaku ini, Ibu takutnya dia ditangkap, nanti tanggung jawab Ibu untuk utang-utang Ibu seperti apa? Iya, karena di situ atas nama saya. Oke. Nah, tapi dari pihak kepolisian menyarankan Ibu lebih pilih urusin utang apa masa depan anak Ibu nih, tanggung jawab untuk apa yang sudah dilakukan terhadap anak Ibu. Oke. Akhirnya Ibu mengambil keputusan untuk melaporkan pelaku ini ya. Dan waktu itu Ibu datang ke coffee shop saya untuk minta bagaimana bantuan supaya ini lebih proses bisa lebih diakselerasi gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah pelaku sudah ditahan ya Bu? Alhamdulillah, dari yang pas saya temuin Bang John, awalnya saya sempat ragu karena saya takut ini beneran nggak ya, bakal ditolongin apa nggak ya. Kok kayaknya Bang John ini terlalu tenar, susah untuk ditemuin. Dan ternyata alhamdulillah responnya sangat-sangat baik. Hari itu, detik itu saya melapor, saya ceritakan kronologis Bang John bersama istri, alhamdulillah menyambut kami, dan kemudian langsung ditelepon, seminggu kemudian langsung ditangkap. Kalau bukan karena Bang John, saya nggak tahu, karena pelaku ada planning untuk ke Aussie. Saat itu dia ada planning ke Aussie dan dia sudah menyiapkan segala berkas-berkas yang dibantu oleh bosnya yang tidak tahu apa-apa sih sebenarnya, sempat saya bilang, karena bosnya itu tidak tahu kelakuan dia. Dan alhamdulillah, untungnya sebelum dia menyeberang, sudah tertangkap. Jadi saya perlu luruskan ya Bu ya, lebih tepatnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perantaranya saya. Allah mempertemukan kita di coffee shop saya, yang padahal kita nggak janjian. Ibu datang, ternyata langsung ketemu, dan alhamdulillah Allah juga menggerakkan hati saya untuk langsung bisa berkoordinasi menghubungi pihak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Victor ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi waktu itu kami menghubungi Bapak, langsung direspon dengan sangat baik, karena ini sudah apa ya Pak istilahnya, extraordinary ya Pak ya. Ini Pak Haji Lius ini luar biasa ini Pak, extraordinary crime ini Pak. Ya betul. Jadi apalagi ini anak di bawah usia. Betul Pak. Jadi pelaku ini Pak, nauzubillah min zalik Pak, tidak hanya melakukan satu kesalahan Pak, diduga Pak. Yang pertama diduga berselingkuh. Yang kedua diduga KDRT juga Pak terhadap ibu Pak. Yang ketiga Pak, ini yang sangat benar-benar
kita sebagai manusia ini dengar ceritanya aja mendidih darah saya, Pak. Bagaimana kok bisa gitu loh, seorang manusia yang punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, S2 ini, Pak, bisa melakukan tindakan yang bejat dan biadab seperti ini. Jadi anak sambungnya itu dua-duanya diduga mengalami tindakan pelecehan seksual yang saya kira boleh juga saya menyebutnya ini masif loh, Pak. Karena ini berjalan nggak cuma sekali, 2 kali, Pak. Kurang lebih dari pengakuan ibu ini kurang lebih 2 tahun, Pak Haji Lius. Mungkin ada opini hukum dari Pak Haji Lius dan Pak Rifki mungkin. Ya, terima kasih Pak John. Saya Yus Soliwanto SH, tim hukum daripada John LPF Law Firm, ya. Menanggapi atau menyikapi dari cerita korban, ini memang diduga pelaku ini sudah melanggar undang-undang spesialis, ya, bukan lagi KUHP umum. Jadi undang-undang perlindungan anak yang memang harus diproses secara benar-benar, harus dituntaskan agar si pelaku atau si korban mendapat keadilan dan si pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Haji Yus. Kalau dari Pak Rifki mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Saputra SHMH. Alhamdulillah kami diinstruksikan oleh Pak John dan melalui ketua tim hukum kami, Pak Jainuddin SH. Kemarin kami sudah hadir di kediaman ibu korban KDRT dan sekaligus juga ibu dari korban pencabulan. Tentu kami pertama mengapresiasi kinerja dari kepolisian Polres Metro Tangerang Selatan yang sudah menangani perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara profesional dan presisi. Yang kedua, tentu kami berharap penanganan ini bisa betul-betul ditegakkan. Tadi Pak Haji Yus, rekan kami, mengatakan bahwa ini ada undang-undang khusus ya tentang perlindungan anak, maka pelaku harusnya itu dihukum seberat-beratnya karena ini di luar dari rasa manusiawi dan di luar dari rasa sebagai orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga meminta dan menghimbau kepada Komnas Perlindungan, khususnya perlindungan perempuan, perlindungan anak, bagaimana mental dari klien kami. Sekarang Ibu Selvi sudah menjadi klien dari John LPF Law Firm. Jadi terkait persoalan hukum, pendampingan hukum itu sudah menjadi ranahnya kami untuk melakukan langkah-langkah hukum yang tepat, terukur, tentu dan sesuai dengan peraturan. Maka kami juga menghimbau kepada Komnas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, bagaimana korban ini bisa diterapi mentalnya, baik untuk tumbuh kembangnya itu bisa mempunyai masa depan lagi, dia mempunyai semangat lagi untuk menjadi anak yang betul-betul dibanggakan oleh Ibu Selvi. Yang terakhir, tentu Pak John izin bahwa Ibu Selvi ini dengan pelaku memiliki anak yang saat ini anak tersebut masih balita dan dibawa kabur oleh pelaku dan dititipkan oleh keluarga pelaku. Sampai saat ini Ibu Selvi ingin sekali bertemu dengan anaknya karena anak ini masih di bawah 5 tahun dan butuh kasih sayang Ibu Selvi. Maka kami harapkan kepada keluarga pelaku untuk bisa mempertemukan anak tersebut kepada Ibu Selvi. Tapi kalau himbauan ini tidak diindahkan, maka kami akan membuat langkah-langkah hukum yang terukur dan secara profesional. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji Yus SH dan Pak Muhammad Rifki SHMH dari tim John LPF Law Firm. Kita sangat serius dan konsisten untuk bagaimana bisa hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi bagi para pencari keadilan. John LPF Law Firm hadir untuk komit dan konsisten untuk bagaimana bisa membantu masyarakat
mendapatkan hak-hak hukumnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini berdasarkan undang-undang, ya. Tidak ada orang bersalah yang tidak dihukum. Semua orang yang sudah melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana, ya, pastinya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan saya berharap untuk institusi kepolisian Republik Indonesia terus bisa pro terhadap masyarakat kecil. Terima kasih Pak, Ibu Selvi. Ini di samping saya mendengar beliau terharu menangis atas kinerja dari kepolisian, khususnya Polres Tangerang Selatan yang sangat luar biasa. Saya sampai 2 kali bertanya, apakah Ibu dipersulit? Sama sekali tidak, justru langsung dikawal dari awal. Saya merinding. Terima kasih ya atas kinerja baik dari Kepolisian Republik Indonesia ini. Dan pastinya kami juga berharap untuk aparat penegak hukum dari kejaksaan ya Pak ya. Untuk nantinya bisa bagaimana di persidangannya nanti ini bisa memberikan tuntutan yang setimpal Pak. Tolong Pak Jaksa yang akan menangani perkara ini. Kami mohon Pak keadilan untuk Ibu Selvi ini Pak. Ya, ini hanya masyarakat kecil Pak. Ya, saya bisa sangat berempati dan merasakan Pak apa yang Ibu ini rasakan Pak. Makanya saya marah sekali Pak. Sangat-sangat biadab tindakan dari terduga pelaku ini. Ya. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya sangat najis yang sudah dilakukan oleh pelaku ini. Saya berharap dan saya meminta keadilan ditegakkan dalam perkara ini. Ya. Hukum harus dijunjung tinggi. Hukum harus ditegakkan. Ya. Sehingga nanti insya Allah untuk Bapak, Ibu Majelis Hakim nanti yang akan memutus vonis terhadap terduga pelaku ini, bisa memberikan rasa adil yang seadil-adilnya untuk Ibu Selvi dan korban. Ya, saya sangat yakin dan percaya negara kita ini menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya berharap melalui kejadian ini bisa memberikan efek jera yang sangat luar biasa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Supaya kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari. Dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan dari pelaku ini, saya yakin dan percaya ini akan menjadi presiden baik untuk masyarakat kita, bisa menjadi contoh di masyarakat ini. Jangan ada yang berani berbuat kasar terhadap perempuan, jangan berbuat hal-hal yang tidak baik, bahkan najis terhadap anak-anak. Ya, perempuan dan anak-anak adalah kaum lemah yang harusnya kita lindungi, kita sayangi, kita beri support terbaik. Saya pastikan John LBF bersama tim hukum saya dari John LBF Law Firm tidak akan pernah tinggal diam melihat ada anak-anak maupun perempuan di negara kita ini yang dizolimi, yang dikasari, yang direndahkan. Kami komit dan serius untuk bagaimana bisa membantu masyarakat di negara kita ini memperoleh keadilan dan hak-hak hukumnya. Ya, saya pertegas, saya berharap kejadian ini adalah yang terakhir terjadi. Jahat sekali Anda. Sangat-sangat tidak manusiawi tindakan Anda ini. Ya. Anak yang harusnya kita jaga untuk punya masa depan, untuk masa depan bangsa ini, Anda rusak dengan perbuatan biadab Anda. Ya.
saya akan terus tim hukum dari John LBF Law Firm akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas. Dan Ibu tidak perlu pikirkan apapun, ya. Tidak ada biaya-biaya apapun yang perlu Ibu siapkan untuk tim John LBF Law Firm. Ya Bu ya. Kami bekerja tulus, ikhlas untuk bagaimana bisa menjadi penolong masyarakat kecil, khususnya di bidang hukum. Ya, mungkin Ibu Selvi ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, saya pastikan, Bu, tim hukum kami ini orang-orang yang sangat berpengalaman ya di bidang hukum berpuluhan tahun. Jadi mereka ahlinya, Bu, di bidang ini, Bu. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki ini mohon menjadi atensi dan perhatian dari pihak keluarga dari terduga pelaku. Ya, ini peringatan tadi dari Bapak Muhammad Rifki SHMH dan Pak Haji Ius SH. Mohon segera pertemukan anak kandung Ibu Selvi kepada Ibu Selvi. Ya, apabila himbauan dari tim hukum John LBF Law Firm tidak diindahkan, maka saya memberikan restu untuk tim hukum John LBF Law Firm melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ibu Selvi mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu, mungkin silahkan. Untuk sebelumnya, untuk semua kejadian yang saya lewati, itu tidak mudah. Karena saya jauh dari keluarga, dan saya berjuang dari awal, dari kasus saya sampai ke kasus anak saya itu sendiri. Dan saya didampingi oleh mbak saya yang luar biasa. Dari hamil sampai melahirkan, saya didampingi oleh beliau. Saya terima kasih banyak. Ucapan saya masih bersyukur ternyata masih ada manusia yang berhati malaikat di dunia ini. Seperti Pak John, seperti mbak saya, dan semua tim dari tim hukum ini semuanya, Pak Haji Ius, Pak Muhammad Rifki, benar-benar berhati mulia semua ketika saya sampaikan terkait perkara Ibu ini. Ya, saya merinding ini. Pak Haji Ius, Pak Muhammad Rifki, langsung mereka, saya yang akan beresin ini, Pak. Saya akan tuntaskan perkara ini. Masya Allah, Bu. Jadi, bukan hanya saya, Bu, tapi Allah kirimkan bala bantuan untuk Ibu. Tidak hanya John LBF, tapi orang-orang yang ahli dan berpengalaman di bidang hukum ini. Pak Haji Ius SH dan Pak Muhammad Rifki SHMH. Ya. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih. Saya pribadi, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian semua, berkah yang bertubi-tubi. Amin. Sukses dalam semua karir yang kalian jalani. Amin. Lancar dalam segala urusan. Terima kasih banyak. Dan terima kasih semua yang sudah mempermudah saya hingga saat ini. Amin. Yang saya minta tidak banyak. Saya hanya minta keadilan untuk saya dan anak saya, yaitu rasa aman untuk kami bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang saya minta, saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Untuk Kepolisian Tangerang, saya ucapkan terima kasih banyak karena dari awal sampai detik ini kepolisian juga tidak mempersulit saya, kepolisian mempercepat. Bahkan ketika saya bertanya, responnya pun cepat. Terima kasih banyak untuk kepolisian atas kesiagaannya dan pelayanannya kepada kami masyarakat biasa. Terima kasih banyak untuk kepolisian Polres Tangerang Selatan. Sukses selalu, jaya selalu. Terima kasih. Kalau untuk perihal anak yang dibawa, untuk keluarga mereka tidak melarang saya, cuman komunikasi saya ditutup, nomor saya diblok. Itu namanya bersulit. Tapi mereka menantang saya untuk datang karena mereka tahu saya sendiri. Dan logika saya nggak bisa sendiri. Iya. Karena itu namanya mempersulit itu, Bu. Dan tapi mereka menantangnya seperti ini.
Kalau mau ambil aja, datang aja sekarang. Jadi seperti boleh. itu. Boleh. Kalau memang sudah ada statement seperti itu dari pihak keluarga terduga dari pelaku, saya nanti akan berkoordinasi dengan tim hukum John LBF Lofom untuk segera dalam waktu dekat ini ya kita akan mendampingi ibu ke kediaman keluarga dari terduga pelaku untuk bisa anak kandung ibu berada di dalam naungan ibu kandungnya. Ini anak di bawah umur ya, artinya harus berada di bawah pengawasan dan perlindungan dan kasih sayang dari ibu kandung. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Ya, artinya justru bagus. Itu yang kami perlukan, itu yang kooperatif seperti itu yang kami harapkan dari pihak keluarga terduga pelaku. Karena memang keluarga dari terduga pelaku saya kira tidak punya hak untuk anak itu di bawah naungannya. Ya, misalnya karena ibunya ada sehat secara jasmani, sehat secara rohani, bahkan punya penghasilan juga untuk menyukupi keluarga bekerja ibu ya. Oke. Insya Allah Bu, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan beri keadilan untuk ibu dan dengan kita bisa bertemu ini jalan Allah Bu ya, qadarullah kita bisa bertemu untuk kita memberikan solusi yang terbaik dari tim hukum John LBF Lofom untuk ibu ya. Tetap jaga iman dan kepercayaan Bu ya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang satu yang harus saya terangkan di sini, saya sempat berapa kali untuk mencoba menghampiri Bapak. Sekali gagal, kedua tidak. Itu saya sudah di jarak antara putus asa, Pak. Saya sudah putus asa, saya bentang sejadah, saya mohon tahajud, saya puasa 3 hari berturut-turut, saya minta petunjuk, besoknya saya melihat live Bapak. Di TikTok, saya langsung datangin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi itulah ya, tugas kita manusia itu hanya perlu menunjukkan kesungguh-sungguhan kita kepada pencipta kita. Karena Allah yang maha melihat hati, niat, tindakan kita sungguh-sungguh nggak minta pertolongan kepada Allah. Saya merinding mendengar kesaksian dari Ibu Selvi. Pertama, mau ketemu saya gagal. Yang kedua, beliau bentangkan sajadah, beliau sholat tahajud, beliau berdoa benar-benar memohon, berpuasa selama 3 hari. Allah melihat kesungguhan Ibu Selvi untuk bagaimana bisa bertemu dengan saya, ya. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya, artinya ini satu pelajaran hidup yang penting dan berharga juga untuk kita semua manusia. Kadang kita baru dikasih baru nyoba sekali, 2 kali, ya kan? Dalam hidup kita bekerja belum berhasil, kita sudah menyerah. Ya, ini pesan kehidupannya sangat luar biasa Bu, dan saya yakin insya Allah bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk audiens yang menonton tayangan ini. Dan perlu saya infokan juga bahwa dokumentasi ini adalah atas izin dari Ibu Selvi, betul ya Bu ya? Beliau juga kepingin bagaimana masyarakat jangan pernah takut untuk melapor kepada polisi, karena polisi adalah garda terdepan, pelindung, pelayan, pengayom kita. Ketika Anda mengalami ya dugaan tindak pidana, baik kekerasan, baik pelecehan, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan urusan pidana, percayakan kepada aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia untuk Anda bisa melaporkan kejadian-kejadian pidana yang Anda alamin. Ya, polisi Republik Indonesia tegak lurus secara presisi. Ini ada buktinya, testimoni real dari yang bersangkutan dari ibu korban, dari korban ya. Saya kira itu ya, tetap semangat untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, hidup jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Hidup jalani dengan dengan menaburkan hal-hal baik. Kita ini di dunia ini
cuma numpang minum. Numpang minum itu berapa lama? Sebentar. Kalau Anda bertamu ke rumah orang, Anda menumpang minum itu berapa lama? Tidak mungkin kan 24 jam, 240 tahun ada di rumah orang itu. Sama, filosofi hidup itu kita cuma numpang minum, cuma nunut ngombe kalau orang Jawa bilang. Jadi pastikan Anda numpang minum di dunia ini, taburkan, lakukan hal-hal yang positif. Jangan merugikan orang lain. Ya, jangan berbuat kriminal. Ya, di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, jangan sampai Anda menyesal nanti di akhirat. Nauzubillah min zalik. Di kehidupan setelah kematian, di akhirat nantinya itu, saya ngebayangin aja takut, Pak. Tapi perlu ngebayangin juga, biar kita lebih hati-hati, lebih waspada, lebih bisa menaburkan hal-hal yang baik. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau kamu nggak bisa bantu satu orang, minimal jangan merugikan atau menyusahkan orang lain. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kita semuanya, renungkan dan jalankan. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak positif untuk banyak orang dan menjadi berkah untuk banyak orang. Amin. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.